Anda kembali di Breaking News Tipuan Presiden Pilihan Rakyat. Pemirsa, kembali kami hadirkan Prof. Wibi. Selamat siang. Iya, kalau tadi sama siang. Ebony, sekarang sama Ana nih, Prof. Iya, Mbak Ana, makasih. Kita bahas lagi ya, Prof. Kalau kita lihat quick count ini hasilnya, memang yang di atas angin ini 02 ya. Iya. Tapi mungkin Prof. Wibi bisa menilai, menganalisis apa sebabnya faktor-faktor yang membuat 02 ini berada di atas angin nih, Prof. Iya, jadi memang ada faktor 02 sendiri. Ada faktor juga sosoknya Pak Presiden Joko Widodo gitu ya. Jadi kalau kita melihat, saya ke paslonnya saja gitu. Pak Prabowo kan bukan sosok baru. 3 kali ikut pemilu, 4 kali ini kan gitu ya. Jadi menurut saya cukup dikenal, sangat populer gitu. Nama Prabowo Subianto gitu. Itu luar biasa dan punya partai sebagai ketua umum partai gitu ya. Jadi satu sudah populer, dikenal dan pernah memiliki elektabilitas yang cukup signifikan head to head dengan Pak Jokowi waktu 2 kali pemilu ya, 2014 dan 2019. Nah, ini tentu harus dimaknai sebagai modalitas dari Pak Prabowo. Nah, dalam perkembangannya memang membangun koalisi itu tidak mudah ya, sehingga koalisi yang pertama kali dibangun bubar dengan PKB gitu, lalu mendapatkan koalisi baru yang jauh lebih besar dengan partai-partai besar gitu ya, seperti Golkar, PAN, lalu tambah lagi Partai Demokrat gitu ya. Tentu pilihan ke Mas Gibran itu pilihan yang langsung nempel, lekat dengan sosoknya Pak Presiden Joko Widodo gitu ya, Pak Jokowi ya. Ini yang menimbulkan tambahan popularitasnya luar biasa. Lah, dalam saat yang bersamaan mengubah model gitu ya, pola kampanye yang gemoy gitu ya. Yang anak muda banget. Ada gimmick-gimmick gitu yang ditampilkan, joget, kemudian kata-kata gemoy, menggemaskan. Iya. Jadi tidak ada wajah yang awful, wajah yang menakutkan dan sangat serius dan seolah-olah otoriter tuh kayak hilang gitu ya, dengan gemoy, dengan Mas Gibrannya yang gayanya juga kayak komik gitu kan. Jadi menurut saya pola-pola yang berbeda yang ditampilkan, kebaruan-kebaruan yang kalau menurut saya ini adalah inovasi dalam mengkampanyekan diri, mensosialisasikan diri. Dan itu ternyata mungkin bisa gayung bersambut dengan orang muda yang sebagian besar yang akan memilih yang dalam memang mungkin kosakatanya orang muda pada umumnya gitu ya, Gen Z, Gen milenial gitu, lebih yang jangan menunya terlalu serius lah gitu ya. Menu-menu untuk yang disampaikan paslon lain itu berat, menu yang menyampaikan tentang keprihatinannya gitu ya, memajukan negara bangsa itu berat untuk orang muda. Maka gaya-gaya yang ditampilkan oleh Pak Prabowo, oleh Mas Gibran dengan memberikan makan, susu gratis, itu langsung kayak gayung bersambut gitu. Nah, ini yang menambah. Prof, tapi begini, ada anomali suara yang terlihat pada Pilpres ini. Kalau kita lihat di beberapa wilayah Bali, Jawa Tengah, NTT, PDIP sebagai lumbung suara dulu. Ini bisa kalah oleh Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat hasil legislatif, Prof, nomor 1 tetap PDIP loh, Prof. Ini gimana menjelaskan tentang anomali suara ini? Iya, ini menarik ya, karena pemilunya serentak. Pemilu legislatif, pemilu presiden serentak. Asumsinya karena itu penelitian kami waktu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI gitu ya. Pemilu serentak tidak lain tidak bukan dimaksudkan untuk gitu ya, melembagakan partai, agar partai itu melembaga menjadi partai ID, menjadi partai yang modern gitu ya, partainya ramping gitu dengan sendirinya, karena dipaksa masyarakat itu akan bisa merampingkan secara alami kan gitu. Lalu berkoalisinya nanti asik, lebih terformat, terukur, asumsi kita, argumentasi akademis kita. Dan PT untuk parliamentary threshold untuk pemilu legislatif tapi tidak untuk pemilu presiden gitu. Tapi ternyata ini kan akhirnya partai-partai kesulitan sendiri. Partai sebesar Golkar tidak bisa melakukan
rekrutmen untuk capres-cawapres sendirian, harus berkoalisi. Maka yang hanya bisa cuman PDI Perjuangan. Nah ini. Lantas mengapa kok korelasinya tidak positif gitu ya? Itu karena asumsi kita itu. Jadi partai yang bisa mengusung capres-cawapres itu akan mendapatkan kotel efek, akan mendapatkan efek ekor jas gitu ya. Sehingga ketika dia memunculkan kadernya, di sini akan diikuti oleh tentunya partai yang juga disukai. Lah, ternyata perilaku pemilih itu tidak selalunya konsisten seperti itu. Karena memang dari hasil penelitian kami ya, Pilpres, Pilkada itu menunjukkan bahwa ketokohan seseorang itu yang akan menjadi taruhannya. Khususnya untuk capres, khususnya untuk calon kepala daerah, bukan wakil. Waktu itu. Jadi kalau sudah istilahnya capresnya siapa, calon kepala daerahnya siapa, itu sudah memegang kartu truf dia yang akan bisa memenangkan atau mengalahkan kan gitu. Lah, hanya cawa itu calon wakil saja itu menyempurnakan saja. Nah, itu yang anomalinya untuk di pemilu 2024 ternyata tidak seperti itu. Masih dibutuhkan calon wakil presiden yang bisa mendongkrak elektoral. Nah itu, jadi ada anomali di situ. Lah, mengapa lalu tidak hand in hand atau tidak korelasinya positif antara katakan gitu ya, capresnya unggul, partainya tidak unggul kan gitu. Ini yang mesin partai itu tidak digunakan untuk memilih capres-cawapres. Jadi itu apa? Istilahnya itu lintas. Pemilih itu lintas partai, lintas suku, lintas apa? Karena suka sosok tadi itu. Saya penasaran, Prof. Ada nggak dalam teori komunikasi sendiri menjelaskan bahwa mungkin saja dia bisa ingin menyelamatkan diri sendiri, mengatakan bahwa ibu presidennya silakan pilih, terserah ibu atau siapapun itu, tapi untuk legislatif tetap pilih saya. Itu ada kemungkinan seperti itu nggak? Iya, karena penelitian ini kan saya tidak ngomong sebagai pengamat, sebagai peneliti ya. Jadi penelitian kami, khususnya di Pilkada, menunjukkan bahwa sebetulnya calon kepala daerah itu sangat menentukan menang kalahnya Pilkada itu, gitu kan? Lah, cawanya itu hanya menyempurnakan. Maka dari partai manapun, entah itu calon independen, perseorangan atau apa, itu bisa menang sebetulnya. Karena tadi itu preferensi pemilih itu tidak melihat partai-partai. Masih. Maka itu kan asumsi akademis kita waktu itu akhirnya siapa tahu bisa kotel efek kan gitu. Ikut gitu. Siapapun dipilih nantinya partainya juga didongkrak oleh itu. Ternyata enggak dongkrak. Nah, ini yang pengalaman empirik ya. Jadi kasus empirik menunjukkan bahwa sebetulnya calon tadi itu yang sangat akan menentukan. Lah ini yang kelihatannya mengapa Gerindra juga tidak mendapatkan efek ekor jas sehingga melampaui 20% gitu ya. Itu antara lain bisa dijelaskan. Karena yang milih Prabowo itu tidak hanya Gerindra. Yang milih itu sudah lintas, siapapun itu gitu. Tapi untuk kasus Indonesia, pemilu 2024 ini tidak hanya bisa dijelaskan dengan argumentasi saya. Tapi harus ada argumentasi bahwa perilaku pemilih tadi itu betul-betul dibuktikan tidak disimpangkan, diselewengkan suaranya melalui Sirekap tadi itu. Yang kita bahas sampai tuntas tadi, nyaris tuntas dan sudah dijelaskan. Tentu kita mengapresiasi Sirekapnya KPU dengan catatan tolong integritas dari Sirekap ini, kejujuran Sirekap ini bisa diberikan jaminannya. Nanti kita tunggu real count-nya kan seperti apa ya, Prof? Betul, Baik, kita lihat dulu ada informasi ini mengenai hitung cepat di kantung-kantung yang selama ini menjadi basis pemilih PDI Perjuangan. Selain karena efek Jokowi, tokoh kunci di provinsi juga ini terlihat menjadi tim pemenangan yang dinilai mendongkrak keunggulan suara dari Prabowo Gibran. Pasangan Capres Prabowo Gibran meraih keunggulan di atas 50% di sejumlah area yang selama ini dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Dari hasil hitung cepat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, LSI Deni JA dan Poltreking, di Jawa Timur suara Prabowo Gibran mencapai lebih dari 64%, sementara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin di kisaran 17%.
Menurut Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda, Jawa Timur menjadi faktor yang menentukan bagi keunggulan Prabowo Gibran. Faktor Jawa Timur, faktor variabel yang paling utama. Karena sangat mayoritas, karena pemilih Jawa Timur kan sangat besar ya. Jadi Jawa Timur faktor yang sangat menentukan dan itu terbukti sesuai dengan prediksi pemenangnya adalah paslon 2. Dan di Jawa Timur juga banyak faktor, tentu ada faktor bergabung, nanti bisa kita diskusikan. Fusi kekuatan dukungan Pak Jokowi yang sangat kuat, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo yang lama masih juga setia di sana, itu Jawa Timur. Sementara di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Prabowo Gibran meraih lebih dari 51% suara. Sementara Ganjar Mahfud lebih dari 33%, sedangkan Anies Muhaimin di atas 13%. Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis PDI Perjuangan juga menjadi kunci keunggulan Prabowo Gibran. Kunci adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah diprediksi memang menangnya kami terakhir Pak Prabowo Gibran. Tapi kemenangannya sedikit melampaui prediksi. Perkiraan kita sekitar 47%, sekarang di data survei, di data quick count 53%. Jauh dibandingkan Ganjar yang tadi dianggap tipis. Jadi 3 provinsi besar ini petanya seperti itu, penyumbang utama kemenangan paslon Prabowo Gibran. Dulu rumusnya yang menang 2 provinsi, di antara 3 provinsi ini menjadi pemenang. Sekarang mereka menang di 3 provinsi itu. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Bali dan Nusa Tenggara, Prabowo Gibran mencapai lebih dari 58% dari hasil hitung cepat 3 lembaga survei. Ganjar Mahfud di kisaran 27%, sedangkan Anies Muhaimin lebih dari 13%. Kita melihat memang strategi yang dari awal dijalankan oleh pasangan 02 untuk mengambil tokoh-tokoh penting dari daerah ini juga punya efek yang signifikan ya. Misalnya Jawa Timur, mereka menarik atau mengajak Khofifah yang merupakan tokoh kunci di Jawa Timur ya, Gubernur Jawa Timur untuk masuk sebagai tim pemenangan. Kemudian banyaknya tokoh NU yang mendukung pasangan 02 itu mampu mendongkrak suara pasangan 02 di Jawa Timur. Di Jawa Tengah kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden, kemudian efek Pak Jokowi ya, walaupun secara terbuka tidak menyatakan dukungan atau kampanye buat 02, namun kita melihat intensitas Pak Jokowi di beberapa waktu terakhir menjelang pemilu yang intens melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah ya, walaupun secara jelas tidak menyatakan dukungan, namun asosiasi pemilih yang memang menilai bahwa pasangan 02 itu adalah melanjutkan legasinya Pak Jokowi, maka ini juga merupakan berkah untuk pasangan 02. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tentunya dengan Prof Vivi. Sesaat lagi pemirsa.